Musim kemarau membuat debit air Sungai Barito menyusut drastis. Aktivitas warga menjadi terganggu. Pemadam api berbasis ubi atau singkong menjadi inovasi baru penanganan kebakaran hutan dan juga lahan. Aksi ekstrim dan terjun dari ketinggian 6 meter mewarnai festival Let Fest di Moskow, Rusia. Halo, selamat petang pemirsa. Anda menyaksikan Berita Nasional Petang edisi Selasa 25 Agustus 2026. Selain beberapa informasi tadi, kami juga masih mempunyai beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya, Ishakan. Informasi pertama, pemirsa, polisi mengungkap kronologi seorang debt collector berinisial E yang diduga memaksa masuk ke dalam mobil pengendara di Cengkareng, Jakarta Barat. Aksi ini sempat memicu cekcok antara keluarga dan juga pelapor dan juga rekan-rekan pelaku di depan Polsek Cengkareng dan kemudian viral di media sosial. Parkir. Udah bayar, Pak. Iya, makanya parkir, Ibu. Jangan begitu. Ya udah Bapak turun, Bapak turun. Ya makanya parkir. Masa Bapak turun. Saya nggak bisa. Bapak turun. Peristiwa seorang debt collector berinisial E diduga memaksa masuk ke dalam mobil pengendara di Cengkareng, Jakarta Barat terjadi pada Jumat 21 Agustus sekitar pukul 5 sore. Saat itu pelaku E mendatangi pengendara dan menyebut mobil tersebut telah menunggak pembayaran selama 3 bulan. Terjadi cekcok sebelum pelaku masuk ke dalam mobil untuk menjelaskan persoalan mengenai kendaraan. Ini parkir, ini kantor saya, Pak. Apa, Dit? Halo, Bos. Keberadaan pelaku di dalam mobil membuat pemilik sekaligus pengemudi merasa ketakutan. Menurut polisi, terjadi pembicaraan disertai ancaman apabila mobil tidak berhenti atau tidak menuju ke kantor pihak debt collector. Karena takut, pengemudi kemudian membawa persoalan tersebut ke kepolisian dan melaporkannya ke Polsek Cengkareng. Menindaklanjuti laporan, Polsek Cengkareng bersama dengan Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat melakukan penyelidikan. Hasilnya, polisi mengetahui identitas pelaku dan mendatangi kantor tempat E bekerja di wilayah Cengkareng. Pelaku kemudian diamankan dan dibawa ke Polsek Cengkareng untuk menjalani proses hukum. Persoalan ini kembali memanas pada Sabtu malam 22 Agustus 2026. Sejumlah rekan pelaku datang ke Polsek Cengkareng melihat kondisi E namun bertemu dengan keluarga pelapor. Cekcok argumen terjadi karena rekan-rekan pelaku berupaya mengajak keluarga pelapor menyelesaikan perkara secara kekeluargaan. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriyadi memastikan laporan korban tidak dicabut. Perkara ini masih diproses dan E tetap diamankan di Polsek Cengkareng. Polisi menerapkan pasal 335 dan pasal 351 KUHP terkait dugaan pemaksaan dengan ancaman dan penganiayaan ringan. Ada beberapa rekan-rekan dari debt collector ini yang datang ke Polsek untuk melihat, tapi mereka tidak masuk ke Polsek untuk mengetahui situ bagaimana teman mereka telah diamankan di Polsek Cengkareng. Nah, disitulah bertemu dengan keluarga si pelapor, dari pihak debt collector ingin pendekatan, artinya ingin pendekatan supaya perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan. Tetapi dari pihak pelapor tetap melanjutkan perkara ini. Artinya, debt collector tidak tahu siapa pelapor sebenarnya, hanya ketemu dengan keluarganya saja. Nah, setelah si pelapor kita minta keterangan, dia keluar dari polsek, barulah ketahuan, oh ini pelapornya. Jadi, betul-betul tidak ketahui, tidak mengetahui siapa pelapornya. Kemudian, terjadi cekcok mulut, terjadi viral kedua. Seakan terjadi di depan Polsek Cengkareng ini keributan. Polisi menegaskan perampasan kendaraan, intimidasi, penganiayaan maupun ancaman kekerasan terhadap masyarakat tidak dibenarkan. Masyarakat mengalami tindakan debt collector di luar prosedur dan melanggar hukum diminta segera melapor ke polisi terdekat. Tim Liputan Berita Nasional TV. Musim kemarau berkepanjangan melanda Kalimantan membuat debit air Sungai Barito menyusut drastis di bawah jembatan Kalahien. Terlihat bagian dasar sungai telah mengering. Kondisi ini mengganggu aktivitas nelayan dan juga transportasi warga. Warga berjalan di atas dasar Sungai Barito yang sebelumnya tergenang air. Penurunan permukaan air ini membuat aktivitas menangkap ikan terganggu. Hasil tangkapan nelayan menurun drastis. Kondisi serupa juga terjadi pada akses transportasi, terutama menuju desa-desa yang hanya dapat dijangkau menggunakan perahu. Seorang nelayan setempat menyebut musim kemarau sangat berdampak terhadap hasil tangkapan. Menurutnya, menurunnya permukaan ke air sungai membuat perahu sulit bergerak sehingga akses menuju sejumlah desa ikut terhambat. Warga mengandalkan sungai sebagai jalur utama harus menghadapi keterbatasan akses menjangkau permukiman.
pasar, hingga kebutuhan pokok. Musim kemarau berkepanjangan memicu pendangkalan aliran sungai, sedimentasi parah membentuk hamparan pasir di bawah jembatan Kalahien, sekaligus mempersempit alur yang dapat dilalui perahu. Sungai Barito merupakan salah satu jalur air utama di Kalimantan dan memiliki peran penting bagi masyarakat setempat, terutama di wilayah terpencil yang belum memiliki akses jalan memadai. Menurun debit air selama musim kemarau membuat perahu tidak dapat melintas sejumlah sebagian sungai. Kondisi ini berdampak pada mobilitas warga, serta akses terhadap pangan, pasar, dan berbagai layanan dasar. Kabut asap pekat menyelimuti sejumlah wilayah di Palangkaraya, Kalimantan Tengah akibat kebakaran hutan dan juga lahan yang masih terjadi di sekitar kota. Kondisi ini mengganggu aktivitas warga, sementara petugas terus berupaya memadamkan titik api. Pada Sabtu 22 Agustus 2026, asap tebal membumbung tinggi di sejumlah wilayah di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Petugas pemadam kebakaran menyemprotkan air ke lahan yang masih membara. Sejumlah warga turut memadamkan titik api menggunakan ember dan juga selang. Jalan-jalan di sejumlah wilayah diselimuti kabut asap membuat pengendara dan warga harus beraktivitas dalam kondisi jarak pandang terbatas. Kondisi asap telah berlangsung selama sepekan dan mulai mengganggu kesehatan warga. Sejumlah warga mengeluhkan batuk, nyeri dada, mata perih, sakit kepala hingga pusing saat terpapar asap. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat kualitas udara dalam kategori berbahaya pada Jumat 21 Agustus 2026. Kondisi ini berdampak pada kegiatan belajar mengajar. Otoritas pendidikan menunda jam masuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama hingga pukul 8 pagi, serta menghentikan aktivitas di luar ruangan. Sementara kegiatan pendidikan anak usia dini dialihkan secara daring. Sebagian besar wilayah Palangkaraya berada di atas lahan gambut, membuat kebakaran sulit dipadamkan dan menghasilkan asap tebal. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Palangkaraya mencatat 298 kebakaran hutan dan lahan sepanjang 1 Juni hingga 19 Agustus 2026. Total lahan terbakar diperkirakan mencapai sekitar 261 hektar. Pemerintah mengkoordinasikan penanganan karhutlah, termasuk mengerahkan helikopter dan pesawat untuk mendukung operasi pemadaman. Ya pemirsa, kebakaran besar ini melanda permukiman tradisional Sade di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sekitar 120 rumah hangus terbakar dan juga ratusan warga terdampak. Peristiwa ini tidak menelan korban jiwa maupun luka. Kebakaran besar terjadi di pemukiman tradisional Sade di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Sabtu 22 Agustus 2026. Api dengan cepat merambat dan melalap rumah-rumah tradisional mayoritas terbuat dari kayu dan bambu serta beratap ilalang. Petugas pemadam kebakaran dan tim darurat berjuang memadamkan api sepanjang malam hingga akhirnya berhasil dipadamkan pada Minggu pagi 23 Agustus 2026 sekitar pukul 5. Sekitar 320 warga terdampak kebakaran dan harus meninggalkan rumah mereka. Pemimpin adat setempat menyebut evakuasi diprioritaskan bagi anak-anak, lansia, dan perempuan mencegah jatuhnya korban jiwa dan juga luka. Warga menyisir puing-puing kebakaran, menyelamatkan barang-barang yang bisa digunakan. Selain rumah warga, sejumlah fasilitas umum juga terdampak termasuk masjid, museum, dan tempat usaha. Kebakaran memukul perekonomian warga selama ini mengandalkan sektor pariwisata. Sejumlah warga menggantungkan penghasilan dari kerajinan tenun tradisional, jasa pemandu wisata, dan penjualan produk lokal. Pemerintah daerah menyalurkan bantuan makanan serta menyiapkan tempat tinggal sementara bagi warga terdampak. Petugas juga melakukan pendataan kerusakan serta mengkaji kebutuhan warga yang kehilangan tempat tinggal. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Pemirsa, langit pantai Parangkusumo, Yogyakarta dipenuhi layang-layang raksasa berbentuk naga, hewan laut hingga kereta warna-warni. Pemandangan ini menjadi bagian dari Parangkusumo International Kid Festival, menggabungkan kompetisi, seni, budaya, dan juga pariwisata. Sejumlah peserta Parangkusumo International Kid Festival menyiapkan peralatan sebelum menerbangkan berbagai desain layang-layang raksasa di atas pantai. Puluhan karya dengan bentuk dan warna beragam menghiasi langit Parangkusumo. Sementara para penerbang menjaga layang-layang tetap stabil dengan tali terhubung ke darat.
Tahun ini, Parangkusumo International Kita Festival untuk pertama kali menghadirkan kategori internasional. Sebanyak 14 peserta dari 4 negara bergabung dengan 32 klub layang-layang dari berbagai daerah di Indonesia. Panitia menilai layang-layang bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga menjadi media mempererat persahabatan, sekaligus menampilkan nilai seni ruang terbuka. Festival di Pantai Parangkusumo memadukan kompetisi dengan unsur budaya dan pariwisata. Sejumlah kegiatan turut dihadirkan mulai dari eksibisi layang-layang internasional, kompetisi rokaku, lomba fotografi, pertunjukan tradisional hingga workshop dan bazar UMKM. Pantai Parangkusumo menjadi salah satu lokasi favorit para penggemar layang-layang di Yogyakarta. Garis pantai yang panjang dan terbuka serta tiupan angin dari Samudra Hindia memberikan ruang dan kondisi sesuai untuk penerbangan layang-layang yang berukuran raksasa. Salah satu layang-layang berbentuk naga yang memanjang dan berliuk-liuk menjadi pemandangan menarik membuat langit Parangkusumo semakin meriah. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk memantau kondisi arus lalu lintas terkini yang akan disampaikan oleh NTMC Korlantas Polri. Selamat sore pemirsa, menemani aktivitas Anda, kami informasikan kondisi lalu lintas terkini. Lokasi yang pertama kita pantau di Simpang Tohpati, Bali. Pemirsa, lalu lintas terpantau pada CCTV kami sore hari ini dari Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke arah Sanur terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan memang terjadi selepas dari traffic light. Namun bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini tidak perlu khawatir dan ikuti arahan maupun marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda. Kemudian kondisi lalu lintas dari arah Denpasar yang akan menuju ke arah Gianyar pada sore hari ini juga cukup lancar dan normal. Antrian terjadi menjelang traffic light, selepas dari traffic light kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal. Harap bagi Anda para pengendara memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki dengan berhenti tepat di belakang garis stop dan patuhi aturan demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita lanjut bergeser ke lokasi yang kedua, tepatnya di Simpang Prambanan, Yogyakarta. Lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Klaten maupun Solo terpantau di CCTV kami cukup ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan memang terjadi menjelang traffic light. Selepas dari traffic light kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini berkisar 45 hingga 55 km per jam. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk mengantisipasi kendaraan-kendaraan berat seperti truk maupun tronton yang melintas kawasan ini yang perlu Anda perhatikan dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Kondisi lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Piungan maupun Bantul sore hari ini lebih lancar dan normal. Harap bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas dan mengutamakan hak bagi para pejalan kaki. Kita lanjut bergeser ke lokasi yang berikutnya pemirsa, tepatnya di Simpang Caritas, Palembang. Lalu lintas di kawasan ini dari Jalan Jenderal Sudirman yang akan menuju ke arah Kolonel Atmo pada sore hari ini terpantau cukup normal dan lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, namun kami himbau bagi Anda untuk memperhatikan marka-marka jalan dan mau menyesuaikan dengan adanya penyesuaian atau adanya kendaraan-kendaraan yang melakukan atau di sini perlu diperhatikan juga dan menyesuaikan marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda. Dan kami himbau untuk tidak menggunakan trotoar sebagai jalur Anda karena dapat membahayakan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang terakhir pemirsa, tepatnya di kilometer 6700 Pondok Gede. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini dari Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta dari kedua arahnya terpantau cukup lancar dan normal. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur sesuai dengan peruntukannya, tidak melewati atau tidak melintas bahu jalan dikarenakan bahu jalan diperuntukkan hanya untuk kendaraan-kendaraan khusus saja. Dan pemirsa, kami selalu siap melayani Anda pada call center kami di 15669 atau Anda dapat mengunjungi atau mengakses Instagram dari Korlantas Polri .ntmc untuk mengetahui informasi-informasi lalu lintas terbaru dari kami. Demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat sore dan salam presisi.
Ya, pemadaman api berbasis ubi atau singkong ini disebut menjadi solusi untuk penanganan karhutla. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, selain penegakan hukum, Prabowo ini meminta penanganan karhutla dilakukan sejak dini dengan segera mendatangi setiap titik panas atau hotspot. Pemerintah juga diminta menyiapkan sumber air termasuk dengan pembangunan sumur bor agar hotspot tidak berkembang menjadi titik api. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan larangan keras pembukaan lahan dengan cara dibakar termasuk oleh korporasi. Prabowo meminta aparat memperkuat edukasi, penegakan hukum, serta bertindak cepat terhadap setiap hotspot agar tidak berkembang menjadi kebakaran. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan larangan keras bagi siapapun yang membuka lahan dengan cara dibakar. Prabowo meminta aparat memperkuat edukasi kepada masyarakat sekaligus menegakkan hukum untuk mencegah kebakaran hutan dan juga lahan. Dalam rapat terbatas penanganan karhutla di Posko Aju Provinsi Riau, Pekanbaru pada Senin 24 Agustus 2026, Prabowo meminta aparat memberikan pemahaman hingga tingkat desa mengenai larangan pembakaran lahan. Masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan diminta melaporkan kebutuhannya kepada pemerintah agar dapat dilakukan secara terorganisasi dengan pendampingan TNI dan juga Polri. Beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras. Kalau mereka butuh untuk buka lahan, mereka laporan ke kepala desa, camat, bupati, nanti pemerintah yang akan bantu mereka. Ya. TNI dan Polri akan membantu pemerintah daerah, membantu rakyat. Diorganisir. Prabowo juga memerintahkan aparat menindak tegas korporasi yang terbukti atau terindikasi mengarahkan pembakaran lahan. Kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen diminta menyelidiki setiap indikasi keterlibatan korporasi, bahkan Prabowo menegaskan seluruh izin korporasi dapat dicabut jika terbukti terlibat. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Itu saya minta polisi, kejaksaan. Sementara itu, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendorong pengembangan inovasi baru untuk mempercepat penanganan karhutla. Salah satunya ini bahan pemadam api berbasis ubi atau singkong yang disebut Prabowo sebagai ubi bombing. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendorong inovasi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla termasuk pengembangan bahan pemadam alternatif. Hal ini disampaikan Prabowo saat memimpin rapat penanganan karhutla di Posko Karhutla Sumatera Selatan, Palembang pada Senin 24 Agustus 2026. Dalam rapat ini, Prabowo menekankan agar sisa lahan terbakar seluas sekitar 1.900 hektar di Sumatera Selatan segera dipadamkan. Prabowo juga meminta jajaran terkait mengevaluasi kendala di lapangan serta meminta BNPB dan BRIN mengkaji penggunaan bahan atau material tertentu yang dinilai lebih efektif untuk memadamkan dan mencegah penyebaran api. Dalam rapat, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melaporkan adanya inovasi bahan pemadam api berbahan dasar tepung, ubi, atau singkong yang sebelumnya dikembangkan anggota TNI di Lubuk Linggau. Bahan tersebut dinilai berpotensi mencegah penyebaran api sekaligus memadamkan api pada tahap awal meski kapasitas produksinya saat ini masih terbatas. Prabowo menyebut baik inovasi tersebut dan meminta agar produksinya segera dikembangkan serta diuji coba dalam skala besar. Prabowo juga meminta kebutuhan anggaran segera diajukan untuk mendukung riset, produksi, dan pengujian efektivitasnya. Prabowo menyebut inovasi berbahan ubi atau singkong itu sebagai ubi bombing sebagai alternatif dukungan dalam penanganan karhutla. Menarik sekali itu. Bahan bakunya dari ubi, dari singkong. Coba diproduksi dalam skala besar, ya. Ajukan biaya untuk produksinya. Ya kita usahakan semua upaya, ya. Berarti yang kita waterbomb bukan waterbomb, ya. Ubi bombing. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, kalau Pemirsa, penanganan kebakaran hutan dan juga lahan di sejumlah wilayah Sumatera dinyatakan relatif terkendali. Meski demikian, Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran tetap menuntaskan titik-titik yang masih menyisakan asap.
MI8 berapa? Satu. Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di sejumlah wilayah Pulau Sumatera dinyatakan relatif terkendali. Hal ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai mendampingi kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Riau dan Sumatera Selatan pada Senin 24 Agustus 2026. Dalam kunjungan, Presiden Prabowo memimpin 2 kali rapat koordinasi penanganan karhutla. Rapat terakhir turut melibatkan Forkopimda, Jambi, dan Lampung secara daring untuk memantau kondisi karhutla di 4 provinsi di Sumatera. Meski titik api sejumlah wilayah telah padam, asap masih ditemukan di beberapa lokasi. Kondisi ini dipengaruhi karakteristik lahan gambut serta keberadaan batu bara sehingga Presiden meminta jajaran tetap menuntaskan area yang masih tersisa dan memberikan dukungan tambahan sesuai kebutuhan. Alhamdulillah kalau untuk di Pulau Sumatera di 4 provinsi relatif sudah terkendali. Beberapa dilaporkan sudah tidak ada titik api, tetapi memang masih ada asap yang terus muncul karena ini kan ada lahan gambut, ada juga tadi dilaporkan karena ada batu bara juga di wilayah-wilayah terutama di Sumatera. Nah, namun demikian Bapak Presiden menekankan beberapa hal dan yang pertama mengenai apa yang dibutuhkan sekiranya untuk menangani yang masih tersisa meskipun jumlahnya kecil. Presiden Prabowo juga mengapresiasi langkah preventif dan antisipatif yang dilakukan jajaran di daerah, termasuk melibatkan masyarakat, pelaku usaha, dan pemilik perkebunan. Upaya pencegahan ini dinilai penting mengingat El Nino tahun ini diprediksi cukup kuat dengan harapan penanganan karhutla di Sumatera, Kalimantan, dan wilayah lain segera tuntas agar aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman yang memastikan rancangan undang-undang perampasan aset ditargetkan rampung dan disahkan paling lambat Desember 2026. Pembahasan RUU ini diperkirakan ini akan masih membutuhkan waktu efektif sekitar 8 pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi 3 DPR RI Komisi 3 DPR terus mempercepat pembahasan RUU perampasan aset. Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, menyebut dengan memperhitungkan masa sidang dan reses DPR, waktu efektif tersisa untuk pembahasan sekitar 8 pekan. Dalam periode ini, Komisi 3 akan menjalankan sejumlah tahapan pembahasan. Tahapan meliputi rapat dengar pendapat umum atau RDPU, penyerapan aspirasi, harmonisasi, hingga rapat kerja bersama pemerintah. DPR akan membahas daftar inventarisasi masalah atau DIM sebelum pengambilan keputusan tingkat pertama. Setelah itu RUU akan dibawa ke rapat paripurna untuk pengesahan tingkat kedua. Untuk menyerap aspirasi publik, Komisi 3 DPR telah menggelar 35 kali RDPU serta melakukan 3 kunjungan kerja ke daerah. DPR juga telah menerima masukan tertulis dari puluhan elemen masyarakat. Habibur Rahman mengatakan masyarakat yang masih ingin memberikan masukan dapat menyampaikan secara tertulis. Dan berikut pernyataan Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, diterima tim redaksi Berita Nasional TV pada Selasa 25 Agustus 2026. Jika dihitung waktu efektif masa sidang DPR setelah dipotong masa reses, berarti pembahasan RUU perampasan aset ini cuma membutuhkan waktu sekitar 8 minggu lagi. Dalam waktu 8 minggu itu, Komisi 3 akan menggelar RDPU penyerapan aspirasi, harmonisasi, rapat kerja dengan pemerintah, pembahasan DIM, pengesahan tingkat pertama, hingga akhirnya pengesahan tingkat kedua di paripurna Desember 2026. Untuk penyerapan aspirasi, Komisi 3 sudah menggelar lebih dari 35 kali RDPU, melakukan 3 kunjungan kerja ke 3 daerah, menerima masukan tertulis dari puluhan elemen masyarakat. Karena waktu tersisa sudah tidak terlalu lama lagi, jikalau masih ada masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya, bisa dilakukan dengan menyerahkan konsep secara tertulis untuk dipelajari oleh anggota Komisi 3. Upaya penyerapan aspirasi tersebut sudah mendekati maksimal karena peta pendapat masyarakat sudah mulai terfragmentasi. Sebagian besar masyarakat sangat mendukung pembentukan RUU perampasan aset dan sekaligus juga mendukung agar RUU perampasan aset disusun secara cermat sehingga menghilangkan potensi korupsi dalam pemberantasan korupsi berupa penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Pemirsa, bedah buku berjudul Nahdlatul Ulama dan juga Tantangan Peradaban karya Idrus Marham ini digelar menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Buku ini mengulas arah kepemimpinan, peran NU, serta tantangan dalam memasuki abad kedua perjalanannya.
Bedah buku berjudul Nahdlatul Ulama dan Tantangan Peradaban menjadi ruang diskusi untuk membaca kembali perjalanan NU sekaligus membahas tantangan organisasi di masa depan. Buku karya Idrus Marham ini ditulis sebagai respon atas dinamika di tubuh NU, terutama menjelang Muktamar ke-35 dan momen memasuki abad kedua Nahdlatul Ulama. Buku saya yang berjudul Nahdlatul Ulama dan Tantangan Peradaban memantapkan arah, menata kepemimpinan, membangun masa depan NU. Buku ini saya buat sebagai respon terhadap realitas yang ada dalam rangka menghadapi Muktamar 35 pada akhir bulan ini dan memasuki abad kedua ya perjalanan Nahdlatul Ulama. Dalam bukunya, Idrus mengulas perjalanan NU sejak masa para pendiri, mulai dari proses pembelajaran, pembentukan pemikiran hingga peran NU sebagai penggerak masyarakat. Menurutnya, NU sejak awal hadir untuk memelihara tradisi keagamaan sekaligus berkontribusi dalam pembangunan peradaban. Idrus menekankan NU perlu terus melahirkan gagasan baru untuk menjawab tantangan peradaban. Lebih jauh, Idrus menyebut sinergi berbagai kelompok, pemikiran di lingkungan NU termasuk Tajidiyah, Wasatiyah, dan Asabiyah dibutuhkan untuk melahirkan pemikiran inovatif. Bedah buku turut dihadiri sejumlah tokoh memiliki latar belakang dan pengalaman dalam pergerakan NU. Diskusi ini digelar pada Senin 24 Agustus 2026, diharapkan menjadi bahan refleksi menjelang Muktamar ke-35 sekaligus memberikan perspektif atas gagasan yang dituangkan dalam buku. Melalui buku ini, Idrus Marham berharap perdebatan tentang arah kepemimpinan NU tidak hanya berhenti pada persoalan organisasi, namun mampu melahirkan gagasan strategis untuk memperkuat peran NU dalam membangun peradaban di abad kedua. Mahendra Dewananta, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Pemirsa, Transmigrasi Festival 2026 diramaikan dengan gelaran fun run sejauh 6 km di kawasan Kaliurang, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan ini memadukan olahraga, pariwisata, dan juga pemberdayaan UMKM, sekaligus menjadi sarana memperkenalkan wajah baru program transmigrasi kepada masyarakat. Transmigrasi Festival 2026 diramaikan dengan gelaran fun run sejauh 6 km di kawasan Kaliurang, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Fun run 6 km digelar di Kaliurang Camping Ground pada Minggu 23 Agustus 2026. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi Yogyakarta dengan Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Sleman. Berbeda dengan lomba lari di perkotaan, peserta diajak menikmati rute di kawasan lereng Gunung Merapi sambil menikmati panorama alam Kaliurang. Konsep sport tourism menjadi daya tarik utama fun run 6 km. Kegiatan ini sekaligus memanfaatkan tren olahraga lari semakin digemari masyarakat, khususnya di generasi muda. Kepala Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yogyakarta, Tunggak Santosa menyebut kegiatan ini menjadi pendekatan baru memperkenalkan program transmigrasi kepada masyarakat luas. Menurut Tunggak, transmigrasi saat ini tidak hanya berkaitan dengan pembangunan di kawasan. Program transmigrasi juga mencakup peningkatan kapasitas masyarakat, pengembangan potensi lokal, penguatan ekonomi, serta pembangunan kawasan secara berkelanjutan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi dari dunia internasional akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, Panglima Komandan Angkatan Darat Iran, Amir Hatami, ini menegaskan Teheran siap berperang selama puluhan generasi menghadapi ancaman Amerika Serikat. Pernyataan keras ini disampaikan saat memanasnya ketegangan ekonomi dan juga diplomatik antara Iran dan juga Amerika. Panglima Komandan Angkatan Darat Iran Amir Hatami menyampaikan peringatan keras terhadap Amerika Serikat. Dalam pidatonya di Mashhad, Hatami menegaskan Iran akan menggagalkan upaya pihak asing yang ingin mengubah peta atau perbatasan negaranya. Hatami menyebut Iran siap berperan selama 10 hingga 20 generasi demi mempertahankan kedaulatan negara. Menurut Hatami, bahasa kekuatan dinilai menjadi satu-satunya cara membuat lawan menyadari bahwa upaya menekan Iran akan berujung pada kegagalan. Pernyataan ini muncul saat meningkatnya tekanan ekonomi Amerika Serikat terhadap Teheran.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan memberikan konsekuensi finansial kepada negara dan perusahaan pendukung Iran. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menjanjikan sanksi sebagai terberat dalam sejarah. Sebelumnya Iran dan Amerika Serikat menandatangani memorandum kesepahaman pada pertengahan Juni 2026 setelah dimediasi Pakistan dan juga Qatar. Kesepakatan mencakup penghentian operasi militer dan jaminan kebebasan navigasi di Selat Hormuz, namun upaya diplomasi kini kembali terganggu. Kedua pihak terlibat perselisihan mengenai Selat Hormuz dan saling menuduh melanggar kesepakatan. Sementara itu Iran juga menegaskan tidak akan menyerah menghadapi kampanye perang ekonomi Amerika Serikat. Teheran menyatakan siap melawan sanksi baru Washington, sekaligus membuka peluang pembahasan keamanan regional dengan negara-negara anggota Fakta Makkah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Ismail Baqai menyatakan Teheran siap menghadapi perang tekanan ekonomi baru dari Amerika Serikat. Baqai menegaskan sanksi dan tekanan ekonomi tidak akan memaksa Iran menyerah. Menurut Baqai, Teheran telah menyiapkan sejumlah langkah melawan sanksi termasuk memanfaatkan berbagai kapasitas multilateral. Ia menilai kebijakan Washington justru menunjukkan menurunnya sistem perdagangan bebas antar negara serta berisiko mengganggu kedaulatan nasional. Baqai menyebut perang ekonomi Washington merupakan lanjutan dari tekanan sebelumnya yang mulai dari sanksi yang melumpuhkan hingga kebijakan maksimum pressure. Sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan melancarkan apa yang disebutnya economic D-Day terhadap Iran. Trump mengancam memberikan konsekuensi ekonomi kepada negara-negara yang memberikan dukungan finansial atau perdagangan kepada Teheran. Baqai juga menanggapi fakta pertahanan Makkah yang ditandatangani Arab Saudi, Pakistan, dan Turki. Teheran menyebut belum menerima undangan resmi untuk bergabung, namun Iran mengaku menjajaki komunikasi dengan negara-negara anggota Fakta membahas keamanan bersama di kawasan. Fakta Makkah ditandatangani pada Jumat 7 Agustus 2026. Kesepakatan ini menyatakan serangan bersenjata terhadap satu anggota akan dipandang sebagai serangan terhadap seluruh anggota. Di tengah memanasnya konflik Iran-Amerika Serikat, aktivitas pelayaran di Selat Hormuz masih terganggu. Sebelum konflik, sekitar 1/5 perdagangan minyak dan gas alam cair dunia melintasi selat strategis tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan akan memperluas serangan jarak jauh ke wilayah Rusia. Zelensky menyebut ribuan serangan ini telah dilancarkan sekaligus mendesak Amerika Serikat dan juga Eropa meningkatkan tekanan terhadap Moskow. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyampaikan pesan keras terhadap Rusia dalam pidato yang memperingati Hari Kemerdekaan Ukraina ke-35. Zelensky menegaskan Ukraina akan meningkatkan serangan jarak jauh ke dalam wilayah Rusia, terutama menjelang musim dingin. Zelensky menyebut ribuan serangan Ukraina telah menjangkau sejumlah wilayah di Rusia. Zelensky menegaskan serangan serupa akan terus ditingkatkan. Zelensky juga menyinggung misil cruise FP-5 Flamingo yang digunakan Ukraina menyerang target jauh dalam wilayah Rusia. Misil ini disebut memiliki jangkauan hingga 3.000 km. Salah satu target yang disebut terkena serangan adalah Pusat Antariksa Progres Rek-Kosmos di wilayah Samara pada 15 Agustus 2026. Zelensky menggunakan istilah Flamingo untuk menyatakan harapannya agar serangan ke Rusia semakin sering terjadi. Di sisi diplomasi, Zelensky mendesak Amerika Serikat, Eropa, dan China meningkatkan tekanan politik dan juga ekonomi untuk mendorong Moskow kembali ke meja perundingan. Zelensky menyerukan China untuk mengambil peran lebih besar dalam mencegah ancaman nuklir. Pernyataan Zelensky disampaikan setelah serangan drone besar-besaran menghantam sejumlah wilayah Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim mencegah dan menghancurkan 351 drone Ukraina, termasuk di wilayah Krasnodar, Crimea, serta Laut Hitam dan Laut Azov. Otoritas Rusia menyebut puing drone yang jatuh menghantam sebuah pusat penitipan anak di Krasnodar menyebabkan 3 remaja tewas dan sejumlah orang lain terluka. Moskow menuding Ukraina bertanggung jawab atas serangan tersebut, sedangkan Kiev belum memberikan komentar publik saat laporan dipublikasikan. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, militer Amerika Serikat melancarkan serangan mematikan terhadap kapal yang diduga terlibat perdagangan narkoba di Samudra Pasifik Timur. 2 orang di dalam kapal tewas dalam operasi yang menjadi bagian operasi militer Amerika Serikat memberantas jaringan kartel di kawasan.
Komando Selatan Amerika Serikat atau Southcom memperlihatkan sebuah kapal terhantam serangan. Api dan asap tebal membumbung dari kapal diduga terlibat penyelundupan narkoba. Southcom menyebut serangan ini dilancarkan Satgas Joint Task Force Western Hemisphere terhadap kapal kecil diduga beroperasi di jalur penyelundupan narkoba di Pasifik Timur. Southcom menyebut keduanya sebagai narkoteroris atau terduga pelaku terorisme perdagangan narkoba. Komandan Southcom Jenderal Francis L. Donovan menegaskan operasi ini bertujuan mengganggu operasi kartel, membongkar jaringan pimpinan, dan memberantas aktivitas kartel di kawasan. Joint Task Force Western Hemisphere diaktifkan pada 4 Agustus 2026 menggantikan Satgas sementara Joint Task Force Southern Hemisphere. Satgas baru ini dibentuk mengkoordinasikan operasi militer Amerika Serikat di kawasan belahan barat, sekaligus bekerja sama dengan 18 anggota America's Counter Cartel Coalition. Operasi militer Amerika Serikat terhadap kapal diduga membawa narkoba berlangsung sejak September 2025. Awal operasi menyasar kapal di kawasan Karibia kini meluas hingga Pasifik Timur. Washington menyatakan operasi dilakukan menghentikan peredaran narkotika menuju Amerika Serikat. Sejumlah negara di kawasan termasuk Meksiko, Brazil, dan Venezuela mengkritik serangan dan mempertanyakan legalitasnya berdasarkan hukum internasional. Ya, 3 pesawat bomber andalan Amerika Serikat terbang melintasi pusat kota Washington di tengah gelaran balap Freedom 250 Grand Prix. Ajang balap ini menjadi bagian dari perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat. 3 bomber strategis Amerika Serikat, B-2 Spirit, B-1B Lancer, dan B-52 Stratofortress terbang rendah di atas pusat kota Washington. Atraksi udara ini berlangsung saat balap mobil Freedom 250 Grand Prix digelar di sekitar National Mall. Pesawat B-2 Spirit kembali melintasi sirkuit bersama sejumlah pesawat tempur. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump turut hadir di lokasi. Iring-iringan kendaraan mereka bahkan melakukan putaran seremonial di sirkuit sebelum balap dimulai. Para pembalap harus menyelesaikan 147 putaran di lintasan sementara sepanjang 1,7 mil dengan 17 belokan. Total jarak yang ditempuh mencapai sekitar 250 mil. Sirkuit melintas sejumlah ikon ibu kota Amerika, mulai dari gedung Capitol, Washington Monument, National Gallery of Art, National Archives, hingga Smithsonian National Air and Space Museum. Freedom 250 Grand Prix digelar memperingati 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat. Ajang ini juga menjadi balapan pertama dalam sejarah NTT IndyCar Series digelar di National Mall dan jalan-jalan bersejarah di sepusat kota Washington. Serangan diduga dari Israel menghantam kamp pengungsi di Az-Zawaida, Gaza Tengah. Sedikitnya 1 orang tewas dan juga sejumlah korban terluka. Puluhan keluarga terpaksa kehilangan tempat tinggal. Kebakaran besar membumbung di Az-Zawaida, Gaza Tengah setelah serangan diduga dilancarkan Israel. Api membesar di lokasi disusul kepulan asap tebal ke langit. Petugas pertahanan sipil berupaya memadamkan api, sementara warga memeriksa puing-puing kamp pengungsi yang hancur. Sedikitnya 1 orang dilaporkan tewas dan sejumlah lain mengalami luka-luka dalam serangan tersebut. Seorang saksi mata mengatakan serangan menjadi ancaman bagi warga yang telah kehilangan tempat tinggal. Saksi lain menyebut militer Israel diduga menargetkan seorang di dekat kamp sebelum warga diminta mengungsi. Kamp ini menjadi tempat tinggal sekitar 100 orang dari satu keluarga. Serangan membuat para pengungsi terpaksa tersebar dan bertahan di sepanjang jalan. Media Palestina melaporkan serangan di Az-Zawaida dan kamp Nuseirat di dekatnya menyebabkan seorang anak tewas dan 7 orang terluka. Militer Israel belum memberikan komentar mengenai serangan. Situasi ini terjadi di tengah upaya Amerika Serikat mendorong rencana baru menata keamanan Gaza pasca perang. Rencana mencakup pelepasan senjata Hamas dan kelompok bersenjata, penarikan pasukan Israel, serta penempatan pasukan stabilisasi internasional. Pasukan internasional bersama polisi Palestina diharapkan mengambil alih tanggung jawab keamanan di wilayah Gaza. Jangan beranjak pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, ribuan robot humanoid berlaga dalam ajang World Humanoid Robot Games di Beijing, Tiongkok. Tak hanya berlari dan juga bermain sepak bola, para robot juga bertanding tinju hingga unjuk kemampuan bela diri. Sejumlah robot humanoid berlari di lintasan dalam ajang World Humanoid Robot Games kedua di National Speed Skating Oval, Beijing, China. Sejumlah robot terjatuh saat berlari, bahkan salah satu robot harus diangkat menggunakan tandu oleh anggota tim. Tak hanya balap lari, para robot juga bertanding tinju, bermain sepak bola, serta memperagakan gerakan bela diri. Para pengembang turut menguji kemampuan dan kestabilan robot, termasuk kecepatan gerak, kekuatan serangan, dan kemampuan mempertahankan keseimbangan. Anggota tim kompetisi Gao Jin menyebut perkembangan robot tahun ini jauh lebih pesat dibandingkan tahun sebelumnya. Menurutnya, kecepatan lari robot kini hampir 2 kali lipat dibandingkan performa pada ajang tahun lalu. Sementara itu, peserta acara menilai kompetisi olahraga robot dapat membantu mendorong teknologi humanoid agar semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ajang berlangsung selama 5 hari ini, diikuti 2.056 robot dari 666 tim berasal dari 16 negara. Sebanyak 51 nomor dipertandingkan tahun ini, meningkat tajam dari 26 nomor pada penyelenggaraan perdana tahun 2026. Pembukaan diwarnai ratusan robot humanoid bergerak serempak, memamerkan kemampuan koordinasi dan teknologi robotika Cina terus berkembang. Ya pemirsa, aksi ekstrim dan juga lompatan berani mewarnai festival Let Fest di Moskow, Rusia. Para peserta unjuk nyali dengan terjun dari ketinggian 6 meter hingga melakukan atraksi flyboard di atas air. Aksi menegangkan terjadi di Festival Let Fest digelar di Museum Park, Moskow, Rusia. Para peserta berlaga dalam berbagai atraksi ekstrim. Mereka meluncur dari tempat setinggi 6 meter dengan berbagai wahana buatan sebelum mencebur ke air. Selain lompatan, peserta juga memamerkan keterampilan mengendalikan flyboard. Dengan semprotan air bertekanan tinggi, mereka melayang dan berputar di atas permukaan air. Kompetisi terbagi dalam beberapa kategori, diantaranya jarak terjauh, kreativitas, dan aksi pertunjukan. Setiap tim dipimpin oleh tokoh media, sementara penonton dapat ikut meramaikan acara melalui berbagai hiburan dan pertunjukan seni. Festival ini menjadi ajang perpaduan olahraga ekstrim, kreativitas, dan hiburan berhasil menarik perhatian warga Moskow. Ya, ini India dikenal sebagai negeri dengan kekayaan budaya yang luar biasa. Namun di balik warna-warni sejarahnya, ini terdapat jejak peradaban Islam yang sangat berpengaruh membentuk wajah India modern. Seperti apa keindahan India? Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang di India. India merupakan negara di Asia Selatan yang membentang luas dari pegunungan Himalaya di utara hingga Samudra Hindia di selatan. Letak yang strategis menjadikan India sebagai persimpangan perdagangan internasional sejak ribuan tahun lalu. Dari jalur laut dan darat inilah Islam masuk dan berkembang yang dimulai melalui interaksi damai pedagang Arab pada abad ke-7. Namun, perkembangan terbesar terjadi ketika Kesultanan Delhi berdiri pada abad ke-13, disusul oleh kejayaan Kekaisaran Mughal yang membawa seni, budaya, sastra, dan arsitektur Islam mencapai puncaknya. Delhi, sebuah kota yang hari ini menjadi ibu kota India dan dahulunya merupakan pusat dari kekuasaan Islam di Asia Selatan. Disinilah Kesultanan Delhi berdiri pada tahun 1206. Kesultanan ini menyatukan wilayah India Utara dan memperkenalkan sistem pemerintahan, hukum, dan pendidikan yang berlandaskan tradisi Islam. Salah satu peninggalan paling penting adalah Qutb Minar, menara setinggi 72 meter yang menjadi simbol kejayaan awal Islam di India.
Menyusul kemudian Masjid Jama Delhi, masjid megah yang dibangun oleh Kaisar Mughal Shah Jahan yang mampu menampung ribuan jamaah. Di Delhi, Islam bukan hanya membangun bangunan, tetapi juga membentuk identitas budaya, bahasa, sastra, hingga musik yang berkembang hingga hari ini. Perjalanan berlanjut menuju Agra, kota yang pernah menjadi jantung kekaisaran Mughal. Agra bukan sekedar kota sejarah. Kota ini adalah museum hidup kejayaan Islam di India. Di sini berdiri Taj Mahal, karya cinta dari Kaisar Shah Jahan untuk istrinya Mumtaz Mahal. Dibangun dari marmer putih yang dipahat dengan motif kaligrafi dan ornamen geometris, Taj Mahal menjadi salah satu mahakarya arsitektur Islam terbesar di dunia. Tak jauh dari Taj Mahal terdapat Agra Fort, benteng kokoh tempat para kaisar Mughal memerintah, berdiskusi, menulis hukum, dan membangun strategi pemerintahan. Pemirsa, informasi tadi juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Berita Nasional Petang kali ini. Akhirnya saya Ishakan yang mewakili seluruh kru dan juga kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat petang, sampai jumpa.